Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kelas 7C. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita menuju ke kegiatan selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu, ya. Yang hari ini tidak hadir siapa? Azira kemana? Sakit. Oh, sakit. Oke, kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Dan kembali berkumpul dengan kita semua. Berarti semuanya yang lainnya hadir ya? Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa di dalam hati, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sudah siap belum belajar BK? Sudah siap belajar BK? Sudah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kelola emosi. Sebelum kita menuju ke selanjutnya atau ke materi, Ibu ingin mengajak kalian ice breaking dulu. Kita sama-sama ice breaking dulu. Kalau Ibu menyebutkan mangga, kalian tepuk 1. Kalau rambutan tepuk 2. Kalau manggis tepuk 3. Kalau mangga tepuk berapa? 1. Kalau rambutan? 2. Kalau manggis? 2. Oke, kita siap. Tepuk manggis. Tepuk mangga. Tepuk mangga. Tepuk manggis. Tepuk rambutan. Mangga. Manggis. Rambutan. Mangga. Ulangi lagi, rambutan. Manggis. Mangga. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan yang pertama. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika mendapat perlakuan yang tidak nyaman dari orang lain? Apa yang biasanya kalian lakukan nih ketika kalian mendapatkan perlakuan kurang nyaman dari orang lain atau kurang enak? Biasanya kalian ngapain? Misalkan nih, kalian tiba-tiba lagi antri diserobot sama orang lain. Gimana reaksi kalian? Marah, kesel, apalagi? Ngedumel, apalagi? Negurnya dengan cara yang baik ya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana reaksi kamu ketika ada seseorang yang mengatakan, udah jangan marah-marah? Gimana reaksi kalian? Ikutin. Oke, yang lainnya. Misalkan nih kalian lagi marah, tiba-tiba ada orang yang bilang, udah nggak usah marah-marah, jangan marah-marah. Gimana reaksi kalian? Nambah kesel. Oke, terus yang lainnya? Makin marah. Oke, makin marah. Coba akan kita bahas ya. Ayo kita tebak ekspresi. Sebelum kita ke materi, Ibu ingin mengajak kalian bermain terlebih dahulu. Ibu meminta satu orang yang berkenan untuk maju ke depan. Silahkan, siapa yang berkenan maju ke depan untuk nemenin Ibu? Jadi permainannya adalah ya, salah satu teman kalian nih, Derby, perwakilan teman kalian akan berakting atau mengekspresikan sesuatu. Nanti kalian tebak apa yang ditampilkan oleh Derby. Bisa dipahami? Bisa ya. Ibu di sini sudah memegang kartu emosi, jadi kita akan menebak dari kartu emosi ini apa ekspresi yang disampaikan oleh Derby. Ayo, gimana? Apa? Apa? Sedih. Oke, selanjutnya. Hah? Gimana tadi coba? Nah, apa tuh? Hah? Oke. Bau. Gak apa-apa, ayo. Gimana coba? Oke, dan ngantuk, nangis. Oke, beri tepuk tangan untuk Derby. Terima kasih Derby.
Oke, apa makna dari permainan tadi? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan dulu dong. Oke, apa? Mengetahui ekspresi-ekspresi. Oke, betul. Dan yang kedua, bagaimana rasanya ketika kamu mencoba menebak emosi teman hanya dari ekspresinya? Mudah enggak? Mudah. Mudah. Berarti menebak hanya dari ekspresinya itu mudah ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, menurut kamu kenapa kita perlu membaca ekspresi emosi orang lain dengan tepat? Kenapa? Acungkan tangan dulu. Tangan kanan dong, Derby. Oke, gimana Derby? Agar apa tadi? Agar tidak salah sangka. Agar tidak salah sangka. Oke, good, keren. Nah, sekarang kita akan membahas ya apa itu emosi. Ya. Emosi ini adalah respon psikologis atau reaksi diri kita terhadap satu situasi. Bisa marah, bisa senang, bisa sedih, bisa kecewa, bisa takut. Nah, jenis-jenis emosi ternyata banyak selama ini. Ada marah, ada sedih, takut, ada terkejut, ada senang, ada bingung, ada bosan. Dan ini terbagi dalam emosi negatif dan emosi positif. Kalau emosi positif apa aja kira-kira? Senang, apalagi? Terkejut, senang, semangat belajar, termotivasi, itu emosi positif. Kalau emosi negatif, marah, sedih, ketakut, kecewa, bingung, bosan, khawatir, takut, itu emosi negatif. Nah, Ibu akan mengajarkan kalian konsep brain in the palm. Dalam otak kita, ya, perhatikan sebentar. Nah, dalam otak kita ada yang namanya neokortex, limbik, dan reptil. Ini menggunakan konsep dari teori evolusi. Neokortex dia berfungsi sebagai kumpulan logika. Jadi dia yang punya kendali. Kumpulan logika, kemudian positive thinking atau berpikiran positif itu adanya di neokortex. Kemudian limbik itu bagian perasaan atau emosi. Itu tadi ada senang, ada sedih, ada kecewa dan sebagainya. Nah, si reptil ini adalah dia tidak memiliki rasa hati nurani. Jadi seperti halnya dengan dinosaurus. Dia punya nurani nggak dinosaurus? Enggak kan? Kalau bagian reptil ini sifatnya dia kalau nggak marah ya nangis gitu. Jadi dia nggak punya kendali. Nah, jadi si neokortex ini dia sekumpulan logika. Kemudian kalau limbik ini perasaan. Nah, di sini kalau otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka kalau kita sedang marah-marah, itu berarti dinosaurusnya sedang mengendalikan kita. Akan Ibu jelaskan konsepnya. Nah, nih, ini diibaratkan jari kita, tangan kita. Ibu jari kita ini adalah bagian limbik. Limbik itu emosi, dan di sini adalah dinosaurus atau bagian reptilia dari pemikiran kita. Kalau misalkan dan 4 jari ini adalah si neokortex. Neokortex ini adalah pemikiran kita yang penuh logika, penuh tanggung jawab, penuh pertimbangan. Ya, pokoknya pemikiran yang baik-baik. Kalau misalkan si ibu jari, si limbik ini posisinya ada di dalam, dihimpit oleh keempat jari ini, otomatis kita berarti dalam keadaan yang normal, stabil emosinya. Karena apa? Karena si limbik dan si dinosaurusnya ini dikendalikan oleh fungsi logika kita. Tapi kalau misalkan logika kita nggak main nih, logika kita lepas, otomatis si dinosaurus ini akan mengendalikan limbik ini. Reaksinya apa? Reaksinya adalah ketika kalian marah-marah, ketika kalian merasa marah, kalian akan memberikan respon entah banting pintu, entah nabok orang, entah nonjok orang, entah misalkan mendorong orang, atau misalkan kalian membuli orang. Karena apa? Karena fungsi logika atau si neokorteksnya ini tidak berfungsi.
dia tidak bisa mengendalikan si dinosaurus ini. Gitu, bisa dipahami? Bisa ya. Dia akan mengajarkan bagaimana cara mengendalikan emosi dengan rumus tanya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Dengan rumus tanya. Tanya itu bukan nanya apa kabar, bukan. Tapi ada beberapa singkatan. T-nya itu adalah terima. Jadi kalau kalian sedang emosi marah, entah emosi sedih, marah, dan sebagainya, kalian terima dulu, tarik nafas dalam-dalam, terima, jangan ditolak apapun jenis emosi yang kalian rasakan. Semakin kalian nolak, akan semakin tersiksa. Contoh, kalian sedang marah. Kalian berusaha, enggak, aku enggak marah, itu yang enggak boleh. Tapi kalau kalian sedang marah, kalian rasakan, kalian sadari, oh ya, aku sedang marah. Terima dulu. Kemudian A-nya adalah amati. Kalian amati, rasakan apa yang sedang kalian rasakan. Marahkah, sedihkah, bahagiakah? Kalian amati apa yang kalian rasakan. Kemudian dan yang N-nya ini nikmati. Nikmati ini bisa dengan duduk, tarik nafas, diam. Ya, jadi mengambil jeda terlebih dahulu. Kemudian yang yakinnya adalah kalian meyakini kalau kalian lebih hebat dan lebih kuat daripada emosi kalian. Jadi kalian harus meyakini aku bisa mengendalikan emosiku. Jadi pemikirannya aku bisa mengendalikan dinosaurus yang ada dalam diriku. Dan yang terakhir adalah aksi. Nah, baru kalian bisa memberikan respon atau reaksi untuk menghadapi satu situasi yang membuat kalian tidak nyaman. Ya. Nah, selanjutnya adalah ini dia. Biasanya ya, kita kalau dalam satu kondisi, misalkan dalam kondisi ada seseorang yang membuat kita marah, mungkin kita akan bereaksi langsung marah-marah kan. Nah, biasanya orang itu kebanyakan emosi langsung memberikan reaksi atau tindakan. Tapi ya, yang betul adalah ketika ada satu emosi, rasa emosi yang kalian rasakan, entah marah, entah kecewa, kalian beri jeda dulu. Nanti Bu akan ajarkan apa saja jeda yang bisa kalian pilih. Setelah jeda, baru kalian memberikan reaksi atau respon. Tujuan jeda ini untuk apa, Bu? Untuk agar kalian bisa mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat dan dengan cara yang bijak. Emosi tidak bisa dihilangkan, tapi kalian bisa kendalikan. Roda pilihan. Jeda yang beberapa yang bisa kalian pilih. Yang pertama, kalian bisa meninggalkan tempat tersebut. Misalkan contoh, dalam satu kondisi, kalian misalkan ada yang bikin gak nyaman, entah didorong, entah apa, kalian bisa memilih untuk pergi, itu sebagai jeda untuk memberikan reaksi. Selanjutnya adalah family meeting keluarga, use an I message, atau misalkan saya memberikan pesan, kemudian tell them to stop, kalian bisa memilih untuk memberikan atau menginformasikan kepada mereka, udah dong, misalkan contoh kalian dibully oleh teman, kalian bisa memberikan reaksi, udah dong, jangan kayak gitu. Tuh. Yang selanjutnya adalah kalian bisa berhitung 1 sampai 10. Kalau misalkan kalian sedang dalam kondisi marah, 1, 2, 3, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan emosi kalian atau amarah kalian. Selanjutnya adalah kalian bisa beralih ke permainan lain, misalkan tiba-tiba kalian lagi main game, ada yang nyerobot atau ada yang apa, kalian bisa udah pindah aja deh daripada nanti bikin ribut. Dan yang selanjutnya adalah bergantian, bisa bergantian. Yang terakhir adalah kalian misalkan bisa minta maaf. Contoh misalkan kalian gak sengaja nih nyenggol botol temennya marah, pelan-pelan dong jalannya. Nah, karena kalian udah tahu diajarin kalau mau emosi ada jeda dulu, kalian pilih nih roda apa. Oh ya udah, minta maaf deh, maaf ya. Kira-kira yang tadinya bakal ada konflik jadi nggak konfliknya? Enggak gitu. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, kita lihat contohnya coba. Jadi contoh ya, Dini kan lagi main katanya ya, tiba-tiba diserobot nih. Yang sebelumnya kalau misalkan Dini belum diajarin bagaimana mengelola emosi, mungkin dia bisa memberikan reaksi marah, langsung marah. Tapi karena dia sudah diajarkan roda pilihan jeda emosi, dia udah inget nih, oh iya aku harus memberikan jeda nih sama emosiku. Dia memilih untuk menghitung 1, 2, 3. Nah, baru setelah dia merasa tenang, dia memilih respon positifnya dengan menggunakan I message.
Yang tadi yang rumus tanya ya. Jadi dia setelah dirinya tenang baru dia memberikan respon positif. Nah, iMessage ini di contoh kalimatnya adalah gini. Saya merasa titik-titik saat kamu titik-titik dan saya berharap kamu titik-titik. Jadi kamu sampaikan kamu merasa apa? Marahkah, sedihkah, bahagiakah? Jadi sampaikan apa perasaan emosi kamu. Kemudian apa sampaikan karena apa kamu emosinya. Dan yang terakhir adalah harapan kamu tuh untuk dia sebetulnya seperti apa. Contoh misalkan gini nih. Saya merasa marah ketika kamu menyerobot mainan saya. Nah, kan saat kamu menyerobot mainan saya berharap kamu harus misalkan antri terlebih dahulu, kamu harus bergantian terlebih dahulu. Jadi sampai ini adalah cara penyampaian dengan cara yang baik. Ini contoh pengekspresian emosi dengan cara yang bijak dan yang tepat. Jeda emosi itu bisa apa aja, Bu? Bisa tarik nafas, bisa hitung mundur 1-10 atau kalian duduk. Kan dalam agama Islam diajarkan ya, kalau emosi duduk, kalau ternyata masih emosi juga kalian bisa ambil wudhu. Lalu yang selanjutnya adalah Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja ya, yang harus kalian isi, nanti akan Ibu jelaskan. Jangan lupa nanti kalian tuliskan nama, kemudian kelas berapa dan mata pelajaran apa. Kenapa? Dan di sini digambarkan situasinya adalah kalian sedang mengalami bentuk fisik kalian dijadikan bahan candaan oleh teman kalian. Silakan kalian respon reaksi emosi kalian menggunakan rumus tanya tadi ya. Menggunakan rumus tanya ini. Di sini misalkan terimanya aku menerima emosiku dengan cara apa. Kemudian yang kedua adalah amati. Aku mengenali emosiku yang berbentuk apa? Bentuk emosi yang kalian rasakan ketika menghadapi situasi ini. Yang selanjutnya adalah yakini. Aku yakin bahwa apa? Yakin apa? Selanjutnya adalah untuk aksinya. Nah, aku memilih respon sehat yaitu dengan apa? Yang ini paham yang nomor 1? Paham ya? Menggunakan rumus tanya tadi. Kemudian untuk nomor 2, tuliskan contoh kalimat iMessage sebagai bentuk respon dalam menghadapi situasi tersebut. Karena ini, perhatikan sebentar. Karena ini situasinya adalah fisik kalian dijadikan bahan candaan oleh teman. Coba kalian kemukakan dalam bentuk kalimat iMessage. Misalkan saya merasa titik-titik ketika kamu titik-titik dan saya berharap titik-titik. Jadi ini kalian belajar untuk menyampaikan ketidaknyamanan kalian kepada orang lain dengan cara bijak, dengan cara tepat dan bijak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan bisa dikerjakan sekarang. Pengisiannya 5 menit ya. Waktunya sudah habis ya. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya ke depan? Ayo, yang berkenan, tidak usah takut. Oke, Naifa silakan. Situasinya, bentuk fisik kamu dijadikan bahan candaan oleh teman kamu. Tuliskan respon kamu dengan menggunakan teknik tanya dan image. 1. Terima. Aku menerima emosiku dengan cara tarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Amati. Aku mengenali emosiku yang berbentuk marah atau kesal. Nikmati. Aku menenangkan diri dengan duduk diam dan tenang. Yakini. Aku yakin bahwa fisik aku tidak sejelek itu. Aksi. Aku memilih respon sehat, yaitu dengan menegurnya dengan cara baik-baik. 2. Tuliskan contoh kalimat image sebagai bentuk respon dalam menghadapi situasi tersebut. Saya merasa kesal ketika kamu mengejek fisikku, dan saya berharap kamu tidak mengejek fisik orang lain. Oke, tepuk tangan untuk Naifa. Terima kasih Naifa. Situasi, bentuk fisik kamu dijadikan bahan canda oleh teman kamu.
Tuliskan respon kamu dengan menggunakan teknik tanya dan image. Terima. Aku menerima emosiku dengan cara tarik nafas dan menghitung 1 sampai 10. Oke. Amati. Aku mengendalikan emosiku yang berbentuk sedih dan marah. Oke. Nikmati. Aku menenangkan diri dengan duduk. Yakini. Aku yakin bahwa aku bisa mengendalikan emosiku. Oke. Aksi. Aku memilih respon sehat yaitu dengan cara image. Dengan cara image. Oke. Terus image-nya gimana? Saya merasa sedih dan marah ketika kamu membuliku. Oke. Saya berharap kamu meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Oke, tepuk tangan untuk Rafael. Terima kasih Rafael. Oke, Kian silahkan. Situasinya bentuk fisik. Kamu dijadikan bahan candaan oleh teman-teman kamu. Tuliskan respon kamu dengan menggunakan teknik tanya dan image. Terima. Aku menerima emosiku dengan cara tarik napas dalam-dalam. Amati. Aku mengenali emosiku yang berbentuk marah atau kesal. Nikmati. Aku menenangkan diri dengan cara duduk atau diam. Yakini. Aku yakin bahwa aku bisa mengendalikan emosi. Aksi. Aku memilih respon sehat yaitu dengan cara baik-baik. 2. Tuliskan contoh kalimat image sebagai bentuk respon dalam menghadapi situasi tersebut. Saya merasa kesal ketika kamu menjadikan saya bahan candaan. Saya berharap kamu tidak mengulanginya kepadaku maupun yang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kian. Silakan Kian. Oke, ada yang bisa menyimpulkan nggak kegiatan hari ini? Ada yang mau menyimpulkan nggak kegiatan hari ini apa saja yang sudah kita bahas? Gimana Naifa? Mengenai macam-macam emosi apa aja? Oke. Oke. Oke, apa lagi? Bosan. Oke, terima kasih Naifa. Ada dinosaurus pada dasarnya itu boleh muncul. Tapi yang kalian perlu ketahui adalah kalian pawangnya. Jangan sampai pawangnya dikendalikan oleh dinosaurus ya. Dinosaurus harus bisa dikendalikan dengan bijak dan tepat. Kalau si dinosaurus ini tidak bisa dikendalikan, nanti kalian tidak bisa merespon emosi dengan cara yang bijak, yang nantinya mungkin kalian bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, silahkan kalian catat refleksi pada hari ini. Ibu sudah menyediakan sticky note ya. Kalian tuliskan jawabannya saja. Silahkan ditulis. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang kelola emosi? Yang kedua, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti layanan BK pada hari ini? Dan yang ketiga adalah apa hal baru yang kamu dapatkan dari layanan BK pada hari ini? Silakan, pengisiannya hanya 3 menit. Ya. Oke, yang sudah, siapa yang berkenan untuk menyampaikan refleksi di depan? Apa yang kamu pahami tentang kelola emosi? Mengelola emosi dengan bijak dapat mengubah kejadian berikutnya. Oke. 2. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti layanan BK pada hari ini? Senang dan akhirnya aku bisa mengenal berbagai emosi. 3. Apa hal baru yang kamu dapatkan dari layanan BK pada hari ini? Aku bisa menahan emosiku. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih sayang. Kembali silakan kembali Apa yang kamu pahami tentang kelola menghadap emosi? ke teman-teman. Saya jadi bisa tahu. Saya jadi bisa Oke, nggak apa-apa. kelola emosi. Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti layanan BK pada hari ini? Senang dan jadi tahu emosi. Oke. 3. Yang ketiga, Apa hal baru yang kamu dapatkan dari layanan BK pada hari ini? Tahu kalau banyak ekspresi dan emosi. oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih, silakan boleh kembali. Yang sudah selesai silakan tempelkan ke karton yang berwarna kuning. Ya, yang sebelah sini lewat sini, sebelah kanan lewat sana.
Gimana perasaannya setelah mengikuti layanan BK? Nah, hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Bisa mengendalikan emosi ya. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan hari ini, ya, ya, saya tadi yang Ibu sampaikan ya. Jadi nanti pada dasarnya adalah setiap orang punya jiwa dinosaurus dalam diri masing-masing. Tapi kembali lagi, dinosaurus tersebut perlu dikendalikan oleh kalian. Neokorteksnya harus yang berperan lebih utama dibandingkan si dinosaurusnya, agar kalian bisa memberikan reaksi emosi yang tepat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, tadi di awal kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Setelah ini kalian bisa langsung pulang. Ya, titip salam untuk orang tua. Nanti KPD-nya boleh dikumpulkan. Terima kasih dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.